Siapa yang berani macam-macam? Di depan pintu Flow Fire Bar, tatapan Damar perlahan semakin terlihat mencekam. Saat dalam perjalanan ke Flow Fire Bar, dia menelepon sebanyak 2 kali. Pertama dia menelepon Binar. Dari sana dia mendapat informasi penanggung jawab tertinggi Bank Royal di kota LH, yaitu Arya. Yang kedua dia langsung menelepon Arya. Penanggung jawab utama dari Bank Royal di kota LH merupakan tingkatan tertinggi di Bank Royal. Damar pun mengenalnya. Karena ketika kartu berlian itu diberikan pada Damar, dia pun ada di sana pada saat itu. Damar pun memberitahukannya tentang masalah yang dialami Clara. Seharusnya sekarang Arya pun sedang dalam perjalanan ke sini. Di kota LH, Arya merupakan orang dengan kedudukan yang tinggi, kehadirannya akan membuat masalah ini bisa diselesaikan dengan sangat baik. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia sebisa mungkin tidak ingin menunjukkan kekuatan Night Watcher-nya. Tetapi sekarang seiring berjalannya waktu, dia semakin lama semakin khawatir dengan keselamatan Clara. Jika sampai terjadi sesuatu dengan Clara, seumur hidupnya dia tak akan memaafkan dirinya sendiri. Ini menjadi alasan pribadinya sendiri. Di saat seperti ini, peraturan yang mengatakan tidak boleh terlalu menunjukkan kekuatan Night Watcher di depan halayak umum berubah menjadi tak begitu penting lagi. Rizky menatap Damar lalu berkata, "Damar, kamu tak perlu cari muka. Aku berikan kamu waktu 10 detik untuk pergi." Sorot mata Damar memancarkan aura yang sangat dingin. Di saat yang bersamaan seluruh orang yang berada di sana merasa seperti ada aura yang mengerikan yang perlahan mulai keluar dari tubuh Damar. 3 detik beritahu aku di mana keberadaan Clara, ujar Damar dengan nada yang dingin sambil menatap tajam Rizky. Kamu pikir kamu siapa? Oh, kebetulan, hari ini seorang senior akan memberikanmu pelajaran untuk mengerti rasa kebencianku. Cibir Rizky. Ciit. Lalu pada saat itu, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depan pintu bar. Saat pintu mobil itu terbuka terdengar suara yang berkata, "Rizky, beraninya berbuat macam-macam dengan orang Bank Royal, kelihatannya keluarga Sitara memang tak ingin hidup lagi di kota LH." Rizky yang mendengar suara itu, ekspresi wajahnya seketika berubah. Sesosok pria parubaya tampan yang berjanggut dan mengenakan setelan jas turun dari mobilnya, menatap ke arah Rizky. Tubuh besar Rizky terdiam dan terpaku. Dengan suara yang bergetar berkata, Pak Arya. Ya, orang yang baru datang tersebut adalah penanggung jawab utama Bank Royal di kota LH, Arya. Dia menatap Rizky, kemudian beralih menatap Damar. Saat dia hendak membungkuk, Damar kemudian sedikit menggelengkan kepalanya ke arahnya. Arya mengingat identitas Damar dan berhenti membungkuk. Dia menatap Rizky dan berkata, "Di mana Clara?" "Itu," ujar Rizky dengan ragu. Arya menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kalian keluarga Sitara. Dalam waktu 10 hari ini, bersiaplah untuk menghadapi kebangkrutan." Rizky sangat terkejut, dia sama sekali tak meragukan jika Bank Royal memiliki kekuatan seperti itu. Skala industri keluarga Sitara cukup besar, yang artinya mereka harus mendapatkan pinjaman terlebih dahulu untuk itu. Namun begitu bank memutuskan pinjaman mereka dan mulai mengejar utang, bagi mereka, pasti akan terjadi masalah di aliran modal, dan bahkan mereka dapat digugat dan dimasukkan ke dalam daftar nama orang yang tak bisa dipercaya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa Rizky tangani. Sedangkan Damar aura dingin yang terpancar dari tubuhnya perlahan mulai menghilang. Rizky menggertakkan giginya. "Kalian ikut aku." Di sebuah ruangan privat di lantai 2, efek kedap suara dari ruangan itu sangat bagus. Walaupun di luar sangat ramai, tetapi ruangan privat ini terasa sangat sunyi. Lalu saat ini di dalam ruangan itu, sudah berdiri beberapa orang yang berjaga. Clara terduduk di sana. Rambutnya sedikit berantakan. Tangannya mengepal dan mulutnya tertutup. Selain dia, masih ada satu orang lagi yang juga duduk di sana. Seorang pria parubaya, mengenakan jaket hitam, tangannya memegang cerutu dan kepalanya mengenakan sejenis topi nelayan dengan tepi topinya yang rendah. Dia duduk menyilangkan kakinya. Jika diperhatikan, terlihat seperti ada sebuah tanda bunga teratai di pergelangan tangannya. Ya, dia adalah pembunuh tingkat Red Card dari Red Lotus. Dia tak melakukan apapun, hanya duduk di sana, menggerakkan sedikit kepalanya, melihat ke arah samping dan saat dia melihat Clara, dia sesekali menjilat bibirnya, menunjukkan tatapan yang menyeringai. Bicara tidak, Diska berdiri di sana dan menunjuk ke arah Clara. "Karena Gladys aku sama sekali tak berbuat apapun padamu, tapi kamu jangan mempermainkan kesabaranku." Clara mengangkat kepalanya berkata, "Aku tak mau bicara, kamu harus pikirkan baik-baik. Aku adalah staf dari Bank Royal. Jika keluargamu menentang Bank Royal, kamu mau menanggung konsekuensinya." "Oh, jadi kamu tak tahu."
Karena perbuatan agungmu itu, sekarang keluarga Tandialo telah memutuskan seluruh kerja sama dengan Bank Royal, dan juga, jikalau menentang mereka apa yang bisa dilakukan. Cibir Diska, di sebelahnya, pria bertopi itu pun mulai bangkit dari duduknya. Dia membuang abu rokoknya itu ke dalam asbak dan perlahan mulai berdiri. Langkah demi langkah berjalan menghadap Clara, menepuk Diska dan berkata, serahkan padaku. Diska dengan sungkan berkata, Kak William, aku selalu saja merepotkanmu. Tak masalah, aku suka wanita ini. Namanya juga wanita. Setelah dibuat nyaman, dia akan menjelaskan apapun dengan jujur, ujar William. Diska menjilati bibirnya, lalu berjalan ke hadapan Clara sambil tersenyum. Benar juga apa kata Kak William. Clara, aku dari awal sudah mendambakanmu, tapi kamu tak bicara. Diska mulai menggerakkan tangannya dan menyentuh wajah Clara. Apa yang akan kamu lakukan? Ujar Clara sambil mulai mundur ke belakang. Apa yang akan aku lakukan? Tentu saja, membiarkanmu bersenang-senang. Ujar Diska sambil menyeringai. Tunggu dulu, ujar William. Diska mengerutkan dahinya dan menoleh ke arah William. William melemparkan cerutunya ke belakang dan berkata, bergilir. Kemudian dia berkata dengan orang-orang yang berada dalam ruangan itu. Tak perlu khawatir saudara-saudaraku. Hari ini akan ada bagiannya. Aku yang pertama, aku sudah mulai cepat tua. Di belakangnya, orang-orang yang berdiri di ruangan itu mulai melihat ke arah tubuh sempurna Clara, dan semuanya menampakkan ekspresi yang bergairah. Bahkan ada dari mereka yang mulai meraba-raba ikat pinggangnya sendiri. Diska mengerutkan dahinya, seolah-olah malah William yang menjadi orang pertama. Dia merasa cukup tak nyaman dengan itu. Lalu dengan tatapan dingin dia menatap Clara. Clara, ini kesempatanmu yang terakhir. Kamu mau bicara atau tidak? Clara yang mendengar percakapan mereka mulai menjatuhkan air matanya. Tetapi dia masih berkata, Diska, Gladys benar-benar salah paham padamu, kamu itu bajingan. Biadab, aku lebih baik mati saja daripada memberitahumu satu patah kata sekalipun. Tahan dia, ujar Diska sambil menenggak minuman dingin. Seketika wajah orang-orang itu menunjukkan ekspresi menyeringai, bisa sedikit mencuri kesempatan saat menahannya. Brak, tepat pada saat itu, pintu kamar itu terbuka dengan keras. Di saat yang bersamaan, suara amarah Arya terdengar di seisi ruangan. Aku ingin melihat siapa yang berani-beraninya menyentuh orang dari Bank Royal Kota LH. Semua orang seketika menoleh ke arah pintu. Dari arah pintu, Rizky terlihat membawa Damar dan Arya memasuki ruangan itu. Ketika melihat sosok Arya, ekspresi wajah Diska perlahan mulai berubah. Dia dengan tatapan ganasnya menatap ke arah Rizky. Rizky merentangkan tangannya dan berkata, tak ada hubungannya denganku, aku juga tak tahu mengapa Pak Arya bisa berada di sini. Oh, Pak Arya, ucap Diska sambil tersenyum. Kita bertemu di pengadilan saja, ujar Arya. Lihat apa yang barusan Anda katakan. Keluargaku sudah memutus seluruh kerja sama dengan kalian, aku mengajak Clara ke bar untuk bermain saja. Tak ada yang melanggar hukum, ujar Diska. Ya, yang berada di sana merupakan orang-orang Diska dan mereka mulai membuka suara pada saat itu. Ya, mereka yang sekarang sudah tidak bekerja sama dengan Bank Royal karena sudah mendapat dukungan dari Red Lotus, dia merasa tak takut lagi. Tentu saja dia tetap harus memberikan muka pada Arya. Clara, atasanmu datang. Sepertinya kita tak bisa bersenang-senang hari ini. Kamu ikut pergi dengannya saja, ujar Diska sambil mengangkat bahunya seolah acuh tak acuh. Damar pun berjalan menghampiri Clara. Saat Diska melihat itu, dia segera menahan Damar dengan lengannya dan berkata, bajingan sepertimu ini datang dari mana? Apa kamu layak untuk memasuki ruangan ini? Bersambung.